Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat gak ngantuk ya. Meskipun mungkin tadi sempat makan habis sarapan bubur ayam atau gorengan ya Bu Ibu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi tempat teristimewa di surga, minimal sebelahan sama ibu-ibu yang sering ngajak pengajian, bukan cuma ibu-ibu yang sering ngajak arisan. Alhamdulillah saya senang banget bisa kumpul sama ibu-ibu pengajian yang wajahnya seger-seger kayak abis masih megang wudhu ya, plus skincare 2 lapis. Tapi ingat ya Bu, cantik luar biasa, cantik luar itu bonus, cantik iman dan akhlak itu wajib. Jangan sampai glowing tapi hati gampang ngeluh. Jadi yuk kita bareng-bareng isi hati kita dengan pikiran kita yang jernih, ilmu yang bermanfaat yang bisa bikin hidup kita jadi adem dan makin berkah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sifat mulia yang sangat ditekankan dalam Islam, yaitu sabar. Sabar adalah kunci utama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita karena bisa menghadapi berbagai ujian hidup dan merupakan tanda atau simbol keimanan dalam seseorang. Mungkin dari ibu-ibu saya pengen denger nih, kalau dari ibu-ibu sabar itu apa sih yang ibu tahu? Iya benar banget, jadi sabar itu berarti menahan diri. Menahannya dari apa aja? Bisa menahan dari amarah, menahan dari nafsu dan godaan di dunia, dan menahan dari atau menghadapi ujian, musibah, dan cobaan dalam hidup. Dalam Islam, sabar adalah keteguhan hati dalam menghadapi ujian, cobaan, serta dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisobri wassolati wa innaha lakabirotu illa 'alal khosyi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sungguh yang demikian itu sungguhlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Dari ayat ini kita belajar bahwa sabar adalah salah satu cara utama untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jenis-jenis sabar dalam Islam? Ulama membagi sabar menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah, yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat, dan yang terakhir, yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tidaklah selalu mudah. Menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa, menjaga aurat, menjaga akhlak, semuanya membutuhkan kesabaran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Yang artinya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Quran Surah Toha ayat 132. Lalu yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat juga membutuhkan kesabaran. Godaan datang dari berbagai arah, dari media sosial, dari lingkungan, maupun bisikan syaitan. Kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, adunia sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Yang artinya, dunia ini adalah
penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Hadis riwayat Muslim. Artinya, seseorang mukmin harus mampu, harus bisa bersabar dalam menahan hawa nafsu dan godaan di dunia. Lalu yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Hidup di dunia penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Ada saatnya kita kehilangan orang yang kita cintai, mengalami kesulitan ekonomi, bahkan mengalami kegagalan. Namun Allah berjanji bahwa orang yang sabar akan diberi pahala yang besar. Dalam Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Makanya dikatakan sabar itu gak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, bukan sabar namanya. Karena Allah aja ngasih pahala sabar tanpa batas. Bahkan Rasul bersabda, kata Rasul, besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Apabila suatu kaum dicintai oleh Allah, maka kaum itu akan diberi ujian. Maka mereka akan diuji. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan sabar. Bagaimana keutamaan sabar dalam Islam? Yang pertama adalah sabar mengantarkan kesuksesan. Ketahuilah bahwa kemenangan pasti ada kesabaran, kelapangan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya kesulitan bersama kemudahan. Lalu yang kedua, Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya jika kita bersabar, insya Allah akan selalu menemani kita, memberikan kita pertolongan. Lalu yang ketiga, sabar dapat mengantarkan ke surga. Jadi ibu-ibu, masya Allah ya, sabar itu hadiahnya bukan cuma sekedar payung cantik, tapi mengantarkan ke surga, masya Allah. Lalu bagaimana cara melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah menyadari bahwa semua ketetapan Allah adalah rencana terbaik dari Allah. Yakin bahwa segala yang terjadi pasti ada hikmahnya, dan belajarlah untuk menerima semua takdir dengan ikhlas. Lalu yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Apabila mendapatkan kesulitan, menghadapi kesulitan, perbanyaklah membaca doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, karena Allah lah sebaik penolong dan Allah lah sebaik-baik peneman. Berdoalah agar Allah memberikan kita kesabaran, menemani kita dan selalu menolong kita dalam apapun segala kondisinya. Lalu yang ketiga, melihat orang yang lebih menderita. Ketika melihat orang yang menderita itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah melihat kondisi orang yang mungkin lebih dari kita, mengalami ujian atau musibah yang lebih dari kita, sehingganya itu bisa membuat diri kita menjadi lebih bersyukur dan membuat diri kita menjadi lebih termotivasi. Lalu yang keempat adalah menghindari keluhan yang berlebihan. Percayalah, mengeluh tidak akan merubah keadaan, justru akan membuat hati semakin besar. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah bersandar kepada janji Allah. Yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap musibah yang kita hadapi pasti akan Allah berikan jalannya. Ibu-ibu, ini ada syair dari Opik ya, yang berjudul Alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang hafal bisa kita nyanyikan bareng-bareng ya. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Ibu-ibu yang hafal boleh ikutan kita nyanyi bareng-bareng. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya,
jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Ya, jadi begitu ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, gak kerasa ya ternyata udah sampai ujung ceramah. Kalau tadi ada yang ketawa, itu pertanda hatinya sedang senang menerima ilmu. Tapi kalau ada yang ngantuk, gimana ya? Mungkin sarapannya kebanyakan lontong sayur, enggak? Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, bukan cuma di kepala, bukan cuma menjadi pengingat di kepala, tapi juga bisa diterapkan, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu tanpa amal itu bagaikan sayur tanpa garam, ada bentuknya tapi hambar rasanya. Kalau ada kata-kata ya saya yang kurang berkenan atau bercandanya kelewatan, mohon dimaafkan ya ibu-ibu. Namanya juga manusia, kadang suka hilap, apalagi kalau lihat gorengan gratis di meja langsung lupa diet. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.